Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat bahagia selalu dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sakifah Kinasih Gusti akan memandu berjalannya pemaparan terkait skripsi dan tata tulis skripsi oleh kelompok 10 di mata kuliah Bahasa Indonesia Rombel Kamis pukul 9 yang terdiri dari Anissa Yuriskia Fadilah, Jihan Karimah, Husnayatus Syifa, Maulidah Hasnatul Fuza, Muhammad Haizun Niam, Niketut Suryaningrum, dan saya sendiri Sakifah Kinasih Gusti sebagai moderator. Dalam pemaparan kali ini terdapat 5 materi utama, yakni pengertian skripsi, tujuan skripsi, kerangka skripsi, tahap penulisan skripsi, dan teknik penulisan skripsi. Baik, untuk pengertian skripsi, skripsi adalah laporan hasil penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran yang ditulis oleh mahasiswa dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme ujian sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Untuk pemaparan terkait tujuan skripsi, saya serahkan kepada pemapar selanjutnya. Izin melanjutkan. Berikut merupakan 3 tujuan utama dari penulisan skripsi, di mana ada karya ilmiah, yaitu mengembangkan wawasan, pemahaman, dan kemampuan akademik mahasiswa dalam suatu bidang studi. Berikutnya ada persyaratan akademik. Mengapa pentingnya persyaratan akademik dalam penulisan skripsi? Yaitu sebagai syarat akademik dalam suatu universitas untuk pencapaian lulusan akademik mahasiswa. Kemudian terakhir ada pendalaman pengetahuan, di mana pendalaman pengetahuan ini berada pada lingkup spesifik yang sesuai dengan minat akademik mahasiswa. Untuk selanjutnya, setelah tadi kita memahami terkait apa itu tujuan skripsi, kemudian ada kerangka skripsi. Dipersilakan untuk pemapar. Selanjutnya, Mohon maaf, Saudara isi Niam. Oke. judul skripsi, nama penulis, nama pembimbing, dan informasi identitas lainnya. Yang kedua ada halaman persetujuan. Di halaman persetujuan ini berisi tanda tangan dari tim penguji dan penasihat akademik yang mempunyai topik dan perencanaan penelitian. Yang ketiga ada halaman pengesahan. Pada halaman ini adalah berisi tanda tangan dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada halaman mutu, yaitu berisi kata-kata bijak atau pernyataan yang menggambarkan motivasi atau semangat atau cita-cita yang relevan dengan visi misi fakultas, program studi, atau tujuan pemilihan topik skripsi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kelima ada halaman persembahan. Pada halaman persembahan ini berisi tentang dedikasi untuk siapa hasil penelitian tersebut dipersembahkan. Selanjutnya ada halaman pernyataan. Halaman pernyataan ini berisi bahwa pernyataan skripsi yang dilakukan merupakan karya orisinil dan belum pernah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa lain. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar berisi tentang perkenalan dari skripsi yang dilaksanakan dan mencantumkan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi. Yang kemudian ada daftar isi berisi tentang halaman yang membantu membaca dalam memudahkan mencari halaman skripsi. Selanjutnya ada daftar tabel dan daftar gambar. Daftar tabel dan daftar gambar ini memuat daftar yang merinci halaman di mana tabel dan gambar tersebut dapat ditemukan. Selanjutnya, daftar lampiran. Bagian ini berisi informasi atau dokumen tambahan yang mendukung skripsi, seperti kuesioner, wawancara, ataupun data-data tambahan lainnya. Yang terakhir ada halaman abstrak yang berisi ringkasan dari keseluruhan skripsi, mencakup latar belakang, tujuan, metode penelitian,
temuan utama dan juga kesimpulan. Baik, untuk kerangka skripsi selanjutnya dipaparkan oleh Saudari Anissa. Baik, terima kasih. Yang bab pertama adalah pendahuluan, yaitu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang bab kedua ada landasan teori, yaitu ada kajian pustaka, kajian objek penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis. Dan bab yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian, kemudian jenis penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, instrumen penelitian, dan indikator pencapaian. Untuk selanjutnya, pada bab 4, bab 5, dan daftar pustaka dipaparkan oleh pemapar selanjutnya. Pada bab 4, ini berupa hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian merupakan apa yang diperoleh oleh peneliti. Disinilah peneliti bisa membahas dan secara detail dan sejelas mungkin. Terkait penyajiannya ada 3 cara. Yang pertama ada penyajian tekstual, penyajian tabular, dan penyajian grafik. Penyajian tekstual sendiri merupakan pendeskripsian sedetail mungkin dan diupayakan secara singkat. Berbeda lagi dengan penyajian tabular berbentuk tabel dan grafik. Kemudian pada bab selanjutnya pembahasan. Pada bab pembahasan lebih mengulas secara teoretik dari hasil penelitian. Jika peneliti ingin fokus menonjolkan aspek teoritis, maka penulis membandingkan premis-premis yang mendukung hipotesis dengan fakta dan realita yang sudah ada. Kemudian bab 5 ada kesimpulan dan saran. Pada bab ini, peneliti wajib membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan cukup ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan juga perlu yang namanya plan of treatment. Dan terakhir ada daftar pustaka yang sebagai lembar untuk menuliskan identitas sumber referensi yang sudah digunakan dalam menjelaskan penelitian. Setelah membahas terkait kerangka skripsi, berikut merupakan tahap penulisan skripsi. Aku akan menjelaskan tahap-tahap penulisan skripsi. Yang pertama yaitu penentuan pemilihan judul yang tepat sesuai untuk penelitian. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait penelitian. Dan kemudian ada analisis hasil, yaitu menganalisis data dan mengumpulkan hasil penelitian dengan rasional. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan, yaitu menyusun laporan secara sistematis dan sesuai tata cara penelitian ilmiah. Dan yang terakhir merupakan pemaparan terkait teknik penulisan skripsi. Dipersilakan untuk pemapar. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa teknik dalam penulisan skripsi. Yang pertama adalah pemilihan topik, terus ada perumusan judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, hasil penelitian, diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka, abstrak, penyusunan daftar tabel dan gambar, serta latar belakang. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik ini harus disesuaikan dengan minat dan bidang studi yang sedang ditekuni. Yang kedua adalah perumusan judul. Dalam perumusan judul ini, kita harus mengambil judul yang jelas, spesifik, dan mencerminkan isi dari penelitian. Judul ini harus sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan terlebih dahulu tadi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini kita memulai dengan memperkenalkan topik, latar belakang, serta rumusan masalah. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kita meninjau literatur untuk mendukung landasan teoritas penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kita menjelaskan secara rinci metode apa yang kita gunakan dalam penelitian yang kita lakukan, termasuk desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data.
Selanjutnya adalah analisis data. Kita menganalisis data secara tepat dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, kita mendeskripsikan hasil penelitian serta menghubungkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian. Selanjutnya adalah diskusi. Dalam diskusi ini, kita mendiskusikan temuan yang kita dapatkan dalam penelitian kita. Selanjutnya membandingkan dengan literatur yang ada dan mengajukan interpretasi serta implikasi hasil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kita mensajikan kesimpulan utama dari penelitian yang kita lakukan. Kesimpulan ini lebih baik kita menggunakan kalimat kita sendiri secara singkat dan jelas. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Dalam daftar pustaka ini kita mencantumkan semua referensi yang kita gunakan dalam penelitian sesuai dengan format penulisan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah abstrak. Membuat abstrak yang singkat namun informatif yang merangkum keseluruhan dari skripsi yang kita buat. Selanjutnya adalah penyusunan daftar tabel dan gambar. Jika dalam pembuatan skripsi kita tersebut, kita menggunakan tabel atau gambar yang mendukung penulisan kita harus ada daftar khusus dalam menyusun tabel dan gambar tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan pembaca memahami tulisan kita. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang terakhir, dalam latar belakang ini kita memberikan informasi awal dari seluruh kegiatan penelitian, seluruh penulisan skripsi kita yang memuat isu atau topik yang kita angkat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kami terkait skripsi dan tata tulis skripsi dari kelompok 10. Yang kami sudah paparkan merupakan pengertian tentang apa itu skripsi, lalu tujuan skripsi dan kerangka skripsi, serta tahap penulisan skripsi dan teknik penulisan skripsi. Sekian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.